Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Halo sahabat Bintang Kencana, kembali lagi bersama saya Sita dalam acara Bintang Kencana, Bintang Bincang tentang program Bangga Kencana. Baik sahabat Bintang Kencana, kali ini kita akan membahas ya salah satu topik yang sangat familiar mungkin ya, dan juga yang sangat-sangat lagi tren ya di kali ini, di tahun ini. Terkait apa itu nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya kita masuk, kami harap kepada sahabat Bintang Kencana untuk like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Baik sahabat Bintang Kencana, tidak perlu berlama-lama lagi. Kali ini kita sudah kehadiran narasumber yang tentunya sudah sangat paham sekali, yang sangat sudah memiliki dedikasi yang tinggi terkait program Bangga Kencana. Kita sapa langsung narasumber kita yang sudah hadir. Om Swastiastu Ibu. Swastiastu Ibu. Ya, terima kasih Ibu sudah hadir di sini di acara Bintang Kencana Podcast. Dan tentunya kita nanti akan menyampaikan informasi dan kepada masyarakat di Kabupaten Tabanan terkait program Bangga Kencana. Mungkin sebelumnya Ibu bisa memperkenalkan diri dulu kepada sahabat Bintang Kencana. Silakan Ibu. Om Swastiastu. Baik, yang memperkenalkan diri, nama saya Adriana Tonapa, penyuluh KB dari Kecamatan Kerambitan. Baik, silakan ibunya. Ya. Terima kasih Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mika Prastianingrum. Saya dari PLKB dari Kecamatan Kerambitan, biasa dipanggil Mika. Oke, baik. Itu tadi narasumber kita yang sudah hadir, yang tentunya sudah sangat memiliki dedikasi yang tinggi ya terkait program Bangga Kencana. Ibu santai saja Bu, ya. Biar lebih santai, mungkin bisa saya tanya siapa saya panggil Ibu lebih Bu Ana. Enaknya? Bu Ana, Bu Ana dan Bu Mika. Ya, oke. Tadi Ibu wilayahnya di Kerambitan, Bu Mika di Kerambitan juga ya. Oke. Jadi kita sekarang ini akan membahas Ibu terkait topik yang lagi ngetren ya di belakangan ini, yang sudah banyak sekali informasi mungkin di media sosial. Mungkin sahabat Bintang Kencana sudah dapat melihat di media sosial itu terkait program dari Kemenuk Bangga, benar ya, terkait tentang Gati. Nah, apa itu Gati? Mungkin kita langsung saja ya mengulik, mencari informasi lebih dalamnya itu terkait Gati itu sendiri kepada ahlinya sebagai Ibu dan Bu Ana dan Bu Mika sebagai tenaga penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Tabanan, khususnya di Kecamatan Kerambitan. Ya, boleh silakan Ibu memberikan informasi apa sih itu terkait tentang Gati dari program Kemenuk Bangga. Silakan Ibu. Baik, Desita. Jadi program Gati ini adalah gerakan Ayah Teladan Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan kepedulian daripada ayah ataupun calon ayah dalam hal pendidikan anak, pengasuhan anak, dan pendampingan tumbuh kembang anak, seperti itu. Oke, berarti ada sebenarnya singkatan berarti itu ya, Gati itu berarti gerakan Ayah Teladan Indonesia. Dasarnya yang melatar belakangi Kemenuk Bangga ini membuat program Gati itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat Bintang Kencana agar sahabat Bintang Kencana itu lebih paham. Jadinya sebenarnya dasar programnya ini apa Gati itu? Bisa dijelaskan Ibu? Saya apa Mbak Mika? Bisa, siapa saja yang bisa menjelaskan? Ya, baik. Gati ini adalah gerakan Ayah Teladan Indonesia, di mana Gati ini adalah inisiatif dari program Kemenuk Bangga atau BKKBN, yang dimana di sini diprioritaskan untuk seorang ayah itu dalam memantau tumbuh kembang anaknya dalam kehidupan sehari-hari,
karena kebiasaannya itu kalau dari zaman sekarang nih ya, ibu-ibu itu dari bangun, habis itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya dan seorang ayah bekerja. Nah, dari situ muncullah program yang namanya program Gati, di mana Gati itu diharapkan seorang ayah ikut berperan aktif dalam memantau tumbuh kembang anak secara dari usia bayi ataupun dari dalam kandungan sampai anak itu remaja, seperti itu. Berarti Gati ini sangat menekankan sekali kepada figur ayah gitu ya, Iya. sosok ayah begitu Iya. ya. Karena memang zaman mungkin ya, meskipun udah zaman dulu, zaman sekarang masih juga kalau memang dilihat dari ayah itu hanya sedikit perannya hanya bekerja saja seperti itu. betul. Mungkin yang lebih spesifik lagi seperti apa itu untuk terkait program Gati dari Kemenhub Bangga itu dasarnya memang untuk biar bersama-sama melakukan pendampingan kepada anak. Selain itu apa mungkin Ibu, Bu Ana dan Bu Mika bisa dijelaskan? Kalau ini biasanya ya, karena memang sudah menjadi mindset kita, daap utamanya pada ayah-ayah, ya mohon maaf, pengasuhan anak ini ayo serahkan kepada ibu saja. Jadi akhirnya muncul yang namanya istilah fatherless. Ya, jadi Fatherless itu apa, Bu? anak ini dalam tumbuh kembang anak ini, dalam pendidikan, dalam pengasuhan tidak ada kehadiran seorang ayah. Jadi figur ayah itu tidak ada dalam tumbuh kembang anak. Saya pernah melakukan sosialisasi di desa binaan. Ini si bapak bawa anak, gendong anak ke posyandu. Saya tanya, Bapak, salut sama Bapak ya, sudah bisa menjadi ayah teladan, sudah peduli dengan pengasuhan anak. Betul Bu, saya harus begitu karena pengalaman anak pertama saya. Saya sangat kecewa karena anak saya menjauh dari saya. Karena saya tidak ada waktu sama sekali untuk mengasuh anak. Yang saya kerjakan adalah cari uang. Saya tidak mau keadaan itu akan berulang kepada anak kedua ini. Jadi bonding antara bapak sama anak itu tidak ada. Ikatan emosional, ikatan batin tidak ada. Nah, jadi figur ayah ini dalam kehidupan anak itu sangat penting. Mungkin keteladanan ayah, ketegasan ayah itu sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Seperti itu, Ga. Ya, berarti memang itu dari fatherless gitu ya, berarti ya kekurangan figur ataukah sosok ayah berarti ya. Oke, mungkin dari Kak Mika bisa ditambahkan lagi biar sahabat Bintang Kencana lebih paham ya terkait ini tujuan atau latar belakang awalnya itu. Baik, saya mungkin mau menambahkan tentang fatherless. Di sini fatherless itu bukan hanya seorang pasangan yang akibat perceraian, kan anaknya bapaknya sama ibunya kan sudah cerai ya. Nah, di sini terjadilah fatherless. Nah, fatherless itu anak-anak itu kan kalau misalnya anak-anak yang lain diantar sekolah atau apa gitu ya. Nah, itu kan diantar oleh ayahnya. Nah, sedangkan mereka itu kalau akibat dari yang perceraian itu kemungkinan agak susah ya. Kebiasaannya palingan diantar sama ibunya seperti itu. Nah, di sini kejadian fatherless itu biasanya akibat perceraian atau orang tuanya atau bapaknya itu meninggal dunia. Nah, ada lagi satu yang tidak kalah pentingnya. Fatherless itu tidak hanya datang dalam akibat perceraian atau orang tua si ayah itu meninggal saja, tetapi fatherless itu juga akan bisa terjadi di saat di rumah tangga itu, dalam satu rumah tangga seorang ayah itu tidak ikut memantau tumbuh kembang anak, tidak memberikan contoh yang baik kepada anak, jadinya anak itu juga bisa nanti seperti fatherless seperti itu. Oke, berarti itu semua itu menurun kayak agak anggap seperti itu ya awalnya dia si anak itu tidak diperhatikan sama bapaknya gitu ya, jadinya nanti ke depannya pun anak pun seperti itu kalau memang memiliki anak laki-laki. Ya. Nah, tapi kalau memang
kalau memang seperti itu kondisinya, karena program ini dibuat untuk meningkatkan lagi begitu ya rasa seorang ayah itu biar tergugah itu ingin ikutlah dalam proses semua dalam apa namanya pengasuhan anak begitu ya. Jadinya itu sangat mempengaruhi mungkin ya untuk seorang anak. Jadi apakah mungkin ada kedepannya efeknya kalau memang si ayah itu ada terlibat di dalam pengasuhan? Mungkin bisa dijelaskan Bu Ana atau Bu Mika? Baik, sudah pasti. Itu sudah pasti kalau ayah sangat terlibat dalam pengasuhan anak, pendidikan anak, apalagi mendampingi tumbuh kembang anak itu akan menjadikan anak itu menjadi percaya diri. Dia akan memiliki sifat keteladanan, ketegasan dari ayah. Kalau kita perempuan kan ibu-ibunya ya, mengasuh anak itu kadang-kadang jangan gini, jangan gitu. Kalau ayahnya ini mengasuh anak, dia kelihatannya sedang baca HP tapi dia perhatiannya. Begitu anak diawasi apa yang dilakukan anak, mungkin dia jatuh, jadi dia mengawasi. Kalau kita perempuan kebanyakan melarang, jangan ini, jangan itu. Kalau ayah ketegasannya, keteladanannya itu yang penting. Jadi sangat mempengaruhi berarti ya. Begini ya, dari Gati ini biasanya kenapa kok ada Gati ini? Betul. Nah, itu biasanya dalam seorang ayah melakukan pendampingan itu kadang-kadang itu ada istilah dari 1000 HPK. 1000 hari pertama kehidupan. Nah, di dalam 1000 hari pertama kehidupan itu sosok ayah itu sangat dibutuhkan. Kenapa dalam 1000 hari pertama kehidupan? Di 1000 hari pertama kehidupan itu kan dimulai dari sejak ibu mengandung. Dari sejak ibu mengandung itu kalau bisa seorang ayah itu berperan, diajak ngobrol bayinya, meskipun dalam keadaan mengandung, bayinya diajak ngobrol. Nanti selama kelamaan kan suara si bapak ini kan akan terdengar oleh si bayi, seperti itu. Dari 1000 hari pertama kehidupan itu kan dari hamil sampai anak itu berusia 2 tahun, kan seperti itu. Nah, dari proses selama 1000 hari pertama kehidupan itu, sosok ayah itu sangat penting. Kenapa seperti itu? Sosok ayah itu bisa menjadi teladan, atau kalau misalnya di komputer itu atau di HP ada istilah copy paste ya. Copy paste dari kelakuan ayah ke sang anak. Nah, kalau misalnya nih ayahnya memberikan contoh yang baik seperti bertanggung jawab, melihat anaknya kan pasti ikut-ikutan ya, namanya anak. Kalau melihat orang yang lebih dewasa atau melihat orang tuanya melakukan sesuatu, apapun itu pasti akan diikutin oleh sang anak. Jadi model itu. Ya? Iya, Role model ya. Role model untuk apa yang dilakukan orang tua, anak itu akan mengikuti. Seperti itu. Baik itu kelakuan yang baik maupun yang buruk. Karena di zaman sekarang misalnya kita memberikan contoh nih, kalau misalnya kita melakukan kekerasan, janganlah sampai di depan anak. Nanti anak itu mukul temannya, kan seperti itu. Apalagi di zaman sekarang kan ada yang namanya bullying. Nah, paling enggak orang tua itu bisa memantau lah apa yang dilakukan anak di sekolah, apa yang seharusnya tidak boleh, apa yang seharusnya boleh, kita ajarkan dari rumah. Karena semuanya itu kan tidak semuanya pelajaran itu ada di sekolah. Betul. Pelajaran itu bisa muncul ketika kita ada di rumah. Meskipun kita melakukan hal sekecil apapun, anak itu pasti akan ingat. Terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Apalagi kalau anak-anak nih masih kecil itu ya, sering dengar enggak kalau misalnya tetangganya bilang kasar, anaknya juga ikut bilang kasar. Nah, seperti itu kita harus bisa memilah dan memilih, seperti itu. Berarti memang kasus fatherless seperti itu ya, kurangnya peran ayah khususnya kita di Indonesia mungkin ya.
Makanya dibuatlah program seperti ini karena banyak mungkin anak-anak di Indonesia itu kurangnya figur dan sosok ayah yang hadir. Karena sibuk kerja. Karena berarti kebanyakan itu karena sibuk kerja ya. Dan ada juga anggapan kalau pengasuhan anak ini hanya tugas ibu, adalah tugas ibu. Ada lagi yang gini, tugas ayah itu hanya transfer. Ya. Transfer uang udah bunyi brimo gitu kan. Udah berarti sudah dianggap Cukup, memenuhi kebutuhan sehari-hari, padahal itu belum tentu. Anak itu butuh kasih sayang, anak itu butuh perhatian, anak itu membutuhkan pendampingan secara khusus dari seorang ayah. Jangan hanya cuma transfer seperti itu. Oke. Karena masih ya, kalau yang seperti itu mungkin pola pikir yang lama berarti ya gitu ya. Mungkin pola asuh yang masih lama, pola asuh yang old gitu ya. Kalau yang sekarang kayaknya saya lihat bapak-bapak muda gitu, bapak-bapak milenial, bapak-bapak mungkin yang sudah Gen Z ya, Gen Z awal, Gen Z tua itu tetap mengasuh anaknya. Mungkin mengantar si ibu pada saat udah hamil terus ngantar ke posyandu pun saya sering lihat. Mungkin kalau ibu-ibu berdua bagaimana? Apakah sering melihat ini bapak-bapaknya mengantar anaknya ke posyandu? Apakah masih cuma khusus ibu-ibunya saja? Ke posyandu jarang. Jarang, masih jarang juga ya. Dari 30 mungkin yang posyandu mungkin ada 1-2. Jadi masih minim sekali. Jadi perlu kita buka lagi, perlu kita sosialisasikan lagi gitu. Oke, ya. Mungkin memang karena itu dasarnya ada program dari Kemenhub Bangga ini memunculkan program Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Oke, baik. Mungkin yang selama ini yang sudah Ibu terapkan bagaimana sih Ibu sebagai penyuluh keluarga berencana untuk mensukseskan program Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini, mungkin bisa Ibu sampaikan Bu Ana dan Bu Mike, karena Bu Ana juga meskipun sama-sama di kecamatan yang kayak saya podcast sebelumnya itu memiliki desa binaan ya, benar ya? Masing-masing begitu ya. Mungkin ada bagaimana sih caranya Ibu untuk mensukseskan program Gati ini di setiap desa binaan, Ibu? Kalau desa binaan saya ada 5 ya. 5 ya. Wow, jadi saya membina 5 desa, belum tentu bisa saya kunjungi posyandu itu di setiap desa. Iya. Ya, jadi yang lakukan itu setiap ketemu dengan bapak-bapak ini senang sekali ya. Aduh, terharu kita, ini bapak yang betul-betul bapak teladan nih. Kan momen ini sangat jarang. Jadi yang dekati supaya dilanjutkan Pak, teruskan seperti ini. Ibu-ibunya juga kita sampaikan sosialisasi ini supaya bapaknya mungkin disampaikan pesan ini. Di dalam pertemuan di desa pun kita sosialisasi, di pendampingan Catin calon ayah ini kita sudah sosialisasikan. Supaya nanti jika sudah dikaruniai anak, untuk lebih memperhatikan anak, membantu istri dalam pengasuhan tumbuh kembang anak. Karena pada masa ini, masa 0 sampai 5 tahun yang disebut dengan masa golden age period, masa untuk anak, ini cuma berlaku selama 5 tahun. Di sini bisa dibentuk karakter, sifat anak. Apakah anak ini kita inginkan untuk menjadi seperti keras atau gimana, atau lembut, dan sopan santun. Ini yang paling penting dalam pembentukan karakter anak ini adalah sopan santun. Semakin kesini kan banyak anak yang kurang menghargai orang yang lebih tua. Jadi seperti itu kita ayah mengajarkan seperti itu. Sopan santun, mengasihi teman, mengasihi orang lain. Akhirnya kan tidak terjadi namanya bullying. Jadi ulas asih kita ajarkan kepada anak, ya seperti itu ya. Ya, berarti sangat berdampak sekali ya. Berarti kalau memang sudah ada peran ayah itu sangat berdampak terhadap perilaku anak ke depannya. Mungkin kalau dari Bu Mika bagaimana kalau di lapangan Ibu mensukseskan program Gati ini? Untuk mensukseskannya, untuk dari saya ya, kebetulan hampir sama. Kita juga memegang 5 desa binaan, di mana Gati ini kita sosialisasikan juga di posyandu sama di Catin calon pengantin itu.
dan terutama ketika ibu hamil. Nah, di ibu hamil itu kenapa kita waktu pendampingan ibu hamil itu juga mensosialisasikan program Gati, karena kadang-kadang seorang ibu hamil itu kan sudah mengandung besar ya, jalannya sudah susah, belum lagi mengerjakan pekerjaan rumah seperti itu, masih dibebanin dengan bekerja. Nah, seorang ayah ini kan sama-sama bekerja nih, ayah bekerja, sang ibu juga bekerja, tetapi setelah pulang ke rumah masih mengerjakan pekerjaan yang lain seperti nyuci baju, masak, ngepel, nyapu dan lain sebagainya, belum lagi mengasuh sang anak. Padahal dalam proses 1000 hari pertama kehidupan itu peran ayah itu sangat dibutuhkan dalam pencegahan stunting. Nah, di sini ada nih kaitannya antara Gati dengan program stunting. Oh, ada ya Bu? Ada. Itu bisa tolong dijelaskan ya Bu? Oh iya. Kenapa ada program Gati ada kaitannya dengan stunting? Yang pertama, kan ada ibu hamil nih, dalam pendampingan ibu hamil, ibunya dalam keadaan atau kekurangan energi kronis. Nah, biasanya itu kadang-kadang ya di lapangan itu kadang-kadang kita temukan kenapa ibunya sampai keluar misalnya seperti itu tuh, apa sih hubungannya Gati sama ibu hamil yang kenapa kok bisa stunting kan seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena program Gati itu kalau misalnya seorang ayah itu terlibat langsung dalam memantau, meskipun itu yang dipantau istrinya yang sedang hamil, anak-anak yang masih balita sampai dengan remaja. Nah, itu dampaknya sangat besar gininya, karena kalau misalnya sang ayah itu pemantauannya tidak ada, kayak misalnya nih salah satu contoh, ibu hamilnya kan tadi saya bilang ayahnya merokok. Hitung aja tuh dalam sehari itu misalnya satu hari habis 1 bungkus rokok, misalnya 25.000 kan gitu ya, misalnya 25.000 dalam satu hari. Misalnya ibunya dalam keadaan hamil lagi. Nah, keadaan ekonominya juga belum bagus, maksudnya kerjanya masih serabutan. Kenapa saya bilang tadi kok kenapa ada hubungannya kan gitu lagi ya. Nah, uang 25.000 kalau misalnya kerjanya masih serabutan, masih belum berpenghasilan lebih, itu misalnya dibeliin telur, hasilnya dapat berapa? Banyak kan? Nah, dan kan pernah dengar enggak? Ibu hamil itu harus mengkonsumsi minimal 1 hari 1 telur. Nah, itu kan untuk mencegah stunting. Nah, meskipun telurnya itu kita tidak harus yang banyak atau mahal gitu ya, kan namanya protein kan tidak hanya telur, ada daging, ada tahu, ada tempe, ada ikan kan gitu ya. Nah, kalau misalnya nih dari uang segitu di 25.000 ya, anggap aja 25.000 kali 1 bulan. Nah, itu misalnya untuk dibelikan lauk sang anak, alangkah bagusnya kan seperti itu. Ya, berarti di sanalah ada perannya si ayah untuk memberikan perhatian gitu ya kepada istrinya lagi sedang hamil gitu. Dan nanti kedepannya kalau memang sudah melakukan perhatian yang khusus gitu, memberikan perhatian yang intensif gitu ya, jadi akan mempengaruhi bagaimana perkembangan anak dalam janin dan sudah akan terbiasa pada saat nanti anak itu lahir gitu ya. Mungkin bisa dikatakan seperti itu ya Bu ya. Oke. Ya, berarti hanya itu saja Ibu terkait program Gati, ataukah mungkin ada program Gati yang lebih luas lagi terkait ini Gati ini? Ada Bu. Ada Gen. Ada banyak. Jadi saya dulu ya. Iya. Silahkan. Kalau program Gati ada lagi yang sekolah bersama ayah, sebaya. Sekolah Jadi bersama kalau, ya. Oh, waktu kayak tahun lalu itu saya juga ada disuruh tuh nganter suami saya nganter anaknya itu ya. Jadi itu kita mengimbau juga supaya sekali-sekali
kalau Bapak berkesempatan antarlah anak ke sekolah. Ada lagi namanya Gemar, gerakan ayah mengambil rapot. Itu dari Gati semua. Berarti itu dari programnya Kemenduk Bangga Iya, Semua ya, Bu? Iya. Betul. Iya, berarti Itu kan kita sudah jalan dari tahun lalu ya. Iya. Dari awal tahun sekolah kemarin bulan Juli ya. Ya, Apa? Juli. Ya. Dari bulan Juli kemarin kita sudah berjalan itu programnya untuk mengambil rapot sama Ya. mengantar anak Supaya. sekolah itu sudah berjalan seperti itu. Tapi memang tidak semuanya itu seorang ayah yang mengantar. Tapi ada juga yang mengantar itu kakeknya. Kakek. Ada yang mengantar itu kadang-kadang pamannya, kadang-kadang ibunya. Yang kita lihat di rumah tangga itu kan kondisinya tidak selalu sama ya. Jadi kalau misalnya kita melihat, kita kan kadang-kadang di sekolah pagi-pagi. Seperti kemarin itu kan ada tugas nih Bu Yana ya, Ya. disuruh fotoin ayah yang sedang mengantar anaknya ke sekolah. Itu pagi-pagi kita berangkat seperti itu. Kita bertanya juga, di sana juga ada sosialisasi untuk para ayah. Kita menjelaskan apa itu program Gati seperti itu. Oke, berarti kalau yang terkait Gati ini memang ada arahnya itu ke mengantar anak ke sekolah gitu ya, ke ranah sekolah, berarti seperti itu ya. Betul. Berarti karena kalau misalnya seperti ini, saya ada sih kayak kasus kemarin tuh saya dapat dengar ya, mungkin sahabat Bintang Kencana juga dapat menyimak dan mendengar kasusnya. Nah, terkait program Gati itu kan kontroversi ya. Ada si anak itu tidak punya bapak, kan begitu, dia tuh bercerai tadi seperti Bu Mika jelaskan. Itu bagaimana nanti solusinya Ibu sebagai penyuluh KB memberikan pemahaman kepada sahabat Bintang Kencana yang mungkin saja memang kondisi dan situasi dan kondisinya tidak memiliki ayah yang meninggal, ataukah orang tuanya bercerai, jadinya si anak ini pisah dengan bapaknya. Itu bagaimana? Bisa tolong dijelaskan jadinya biar sahabat Bintang Kencana itu lebih paham sebenarnya rohnya gitu ya, rohnya Gati, tujuannya tuh Gati itu seperti apa? Iya, bisa dijelaskan Bu Ana? Baik, kalau seperti itu keadaannya, mungkin ayahnya mungkin juga di luar negeri, kapal Iya, pesiar ya. betul. Iya, bisa Jadi jadi. bisa kakek seperti Mami bilang tadi, bisa kakek yang mengantar atau pamannya, atau kalau memang ibunya bisa berperan sebagai ayah. Oh, Nah, program Gati ini saya sangat sedikit agak tergelitik karena ada yang waktu kita ramai-ramai ke sekolah, ada yang menyeletuk, apaan sih program gini-gini? Pagi-pagi sibuk, bapaknya mau kerja disuruh ngantar ini. Iya. Padahal ini adalah untuk bekal anak masa depan. Betul. Ya. Ini BKKBN ini programnya kebanyakan untuk investasi masa depan, pembentukan karakter. Iya, Eh, iya. Seperti itu investasi masa depan. Kita tidak bisa langsung menikmati begitu makan cabai pedas terasa. Iya. Tapi iya. 5 tahun, 10 tahun baru terasa. Oh, anak saya akan begini nantinya. Pembentukan karakternya atau sering didampingi sama ayah itu beda. Ya. Jadi itu kita rasakan nanti pada masa depan anak 10 tahun yang akan datang. Ya. Seperti itu makanya kita dibilang masa emas anak ini 0 sampai 5 tahun jangan sampai dilewatkan. Ini masa emas dan tidak akan bisa dikembalikan lagi. Iya. Jadi pergunakanlah sebaik-baiknya. Kalau masa itu sudah lewat, Bapak tidak akan bisa mengembalikan anak itu. Anak sudah terlanjur tidak begitu dekat Ya, sama jauh bapaknya, ya dari menjauh bapak. dari ayah, itu Bapak sendiri yang akan merasa Merasakan. rugi, Iya. merasa sedih seperti Iya, itu ya. iya, Ya. iya. Ya, mungkin ada Kak Mika. kaitannya juga ini. Kadang-kadang kan gini ya, ini kaitannya seorang ayah pulang bukan menyapa anaknya tapi langsung pegang HP gitu ya. Biasanya kalau misalnya pegang HP berjam-jam itu kuat, ngobrol dengan HP atau ngobrol dengan TikTok, scroll TikTok, IG atau YouTube itu kuat di depan HP. Habis itu, tapi kalau misalnya mengobrol dengan anak itu 5 menit aja sudah
kayak bosan gitu ya Iya, kadang-kadang ya. Kadang padahal itu anak-anak itu nggak hanya butuh ini kamu sana belanja dikasih uang jalan Iya. udah kan seperti itu. Kamu jalan sendiri bermain sendiri kan anak itu nggak butuh seperti itu. Nah, anak-anak itu masih membutuhkan kasih sayang. Misalnya kita ajak ngobrol, kita ajak bermain. Sosok ayah itu menjadi teman anaknya, menjadi figur teladan anaknya, menjadi pokoknya yang terbaik lah. Ayah itu dianggap paling baik sama anaknya itu, seolah-olah seorang ayah itu ini Superman nih. Iya. Seperti itu kan, superhero. Ini superhero saya. Nah, nanti kalau misalnya saya diantar sekolah sama ayah, saya belajar dibantu sama ayah, ayahnya ikut membantu, anak itu akan pede. Dia bisa bangga kepada dirinya sendiri bahwa ayahnya ada seperti itu. Tapi kecuali kalau misalnya memang ada kasus perceraian itu ya, memang seorang ibu itu sekaligus dia menjadi ayah, menjadi sosok figur ayah, berperan ganda, jadi ibu iya, jadi ayah juga iya, seperti itu. Ya, berarti di sini benar yang tadi Bu Ana dan katakan, berarti terkait program Gati ini sebenarnya tidak memaksa harus si ayah biologis gitu ya, anggap ya. Yang penting ada sosok atau figur seorang ayah yang menjadi teladan. Yang menjadi teladan, baik itu kakeknya, baik itu pamannya, kakaknya bisa. Bisa. Kakaknya, ya. Kakak itu kan nanti menjadi calon ayah, kakak laki-laki. Oke, berarti itu bisa bisa kita gunakan sebagai ataukah bisa kita anggap sebagai peran ayah itu ya. Jadi tidak harus ayah biologis, jadi siapapun bisa sebagai figur ayah. Jadi ya mungkin sahabat Bintang Kencana yang sekarang sedang nonton ya terkait podcast kali ini yang membahas terkait topiknya itu terkait tentang Gati. Jadi diharapkan nanti sahabat Bintang Kencana khususnya di Kabupaten Tabanan, apabila nanti ada program dari Kemenhub Bangga mengantar anak sekolah, ayah mengambil rapot ke sekolah gitu. Jadi khususnya itu adalah seorang ayah. Jadi dia tidak harus ayah biologi. Jadinya siapapun bisa, yang penting ada figur seorang ayah. Begitu ya, Bu Ana ya dan Bu Mika. Oke, baik, kita lanjut lagi terkait Gati ini ya. Tadi itu kan di sekolah. Mungkin ada lebih luas lagi terkait program Gati ini yang bisa diberikan sosialisasi seperti itu? Ada. Di mana, Bu Mika? Ini ada di desa. Itu bagaimana maksudnya, Bu Mika? Kalau di desa itu ada istilah dekat. Bukan dekat sama mantan ya, atau dekat sama pacar kan seperti itu. Nah, dekat ini adalah istilah desa atau kelurahan ayah teladan. Di mana dekat ini seumpama ada di kelompok misalnya itu ya. Dekat itu diibaratkan memiliki arti yang luas kan, pendekatan kepada masyarakat terkait dengan program Gati ini seperti itu. Berarti tetap sasarannya itu adalah ayah. Iya. Baik itu kakek juga bisa. Iya, bisa. Oh, tapi ini adanya itu di desa. Di desa. Oke, berarti bisa nggak kalau kayak gitu biar nggak bingung sahabat Bintang Kencana? Berarti kalau yang tadi itu apa yang di sekolah itu, Bu? Gemar. Sebaya. Sebaya, ya. Sebaya itu khusus si ayah itu peran ayah itu mengantar anak sekolah, mengambil rapot. Berarti khusus di sekolah. Jadinya bagaimana sih peran ayah itu dalam memberikan dukungan gitu ya kepada anaknya pada saat di sekolah. Nah, kalau yang ini ada namanya dekat. Berarti sasaran itu adalah Di desa. adalah ayah di desa. yang ada di desa. Terus siapa yang memberikan informasi seperti itu kepada ayah-ayah yang ada di desa? Pada saat kegiatan apa mungkin? Mungkin kemarin saya kasih contoh waktu kegiatan, misalnya ada kegiatan rembuk stunting, kita kan diundang sama pihak desa nih. Kita juga ikut mensosialisasikan hal tersebut. Habis itu ada
pokoknya ada pertemuan atau ada kegiatan di Posyandu seperti itu kita menjelaskan. Oh ya, berarti semua itu memang tupoksinya sebagai penyuluh KB ya, berarti ya memberikan informasi, memberikan KIE gitu ya kepada ayah-ayah yang ada di desa. Iya. Oke, berarti lebih luas lagi, tidak hanya tidak hanya sekarang ini tidak hanya sekolah saja dan tidak hanya ibu-ibu memasang KB aja. Ya. Berarti tugas penyuluh KB lebih luas lagi. Banyak. Sekarang menyasarnya itu adalah bapak-bapaknya. Gitu ya. Jadi bapak-bapaknya diberikan informasi terkait gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk mengoptimalkan lagi lah peran ayah agar nanti ke depannya kondisi anak itu lebih cerdas secara emosional, seperti itu ya, lebih bertanggung jawab seperti tadi Ibu Ana dan Bu Mika jelaskan. Mungkin ada yang lain lagi? Mungkin yang tadi sudah Ibu jelaskan itu kan ada di sekolah, ada di desa terkait program Gati ini. Mungkin ada program Gati yang di tempat lain mungkin yang bisa Ibu penyuluh keluarga berencana sasar seperti itu ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat Bintang Kencana. Ya. Itu yang namanya kompak tenan. Oh, ada kompak Ya, tenan Ibu. komunikasi orang tua dan anak tentang kesehatan reproduksi. Jadi kita bisa lakukan di dalam rumah. Jadi kalau menurut selama ini pengamatan saya, membicarakan soal kesehatan reproduksi itu adalah hal yang tabu bagi orang tua. Jangan diomongin yang seperti itu. Ya. Itu tidak baik untuk anak, tapi itu sebenarnya keliru. Sejak dini anak itu diberikan pengetahuan sesuai dengan umurnya. Kalau reproduksinya perempuan seperti ini, seperti laki-laki seperti ini, ya jangan dicontohkan kalau laki-laki itu burung atau pisang. Iya, iya. Jadi katakan kalau dia itu seperti itu. Mungkin kalau perempuan biasanya bilang apa ya, kalau perempuan tempe gitu apa? Kalau Dicontohkan. Iya, beda-beda ya setiap Iya. daerah ya. Ada Be- dompet kayak gitu ya. ya. Katakan aja kalau perempuan itu alat reproduksi namanya vagina. Kalau laki-laki adalah namanya sakar, penis itu. Jangan diibaratkan dia ini seperti pisang. Memang punya saya ini pisang. Kalau kamu laki-laki ini alat reproduksimu. Perempuan ini seperti ini. Jadi kalau perempuan itu adalah ada payudara, ada rahim, ada vagina. Kalau laki-laki ada penis dan testis ya. Ya, seperti itu. Jadi dari awal kita perkenalkan, bukan tabu ya. Jadi supaya anak itu tahu, dan kalau kamu punya alat reproduksi ini perlu dijaga. Jaga, jangan sampai ada orang lain yang menyentuh kecuali ibu atau bapak. Iya. Berarti kalau misalnya yang kompak tenan ini, berarti penyuluh KB ini menyasar bapak-bapak juga, kan Ya, begitu? Ibunya juga bisa. Itu di mana? Biasanya kita penyuluhan, ada pertemuan di kampung KB, di pertemuan di balai penyuluhan, itu kita sampaikan. Iya, ya. Mungkin dari Ibu Mika? Kalau kompak tenan ini kalau bahasanya agak Jawa sekali ya. Iya, iya, iya. Nah, di sini kompak tenan itu kompak sekali. Antara Antara ayah dengan anak itu kompak. Nah, di sini kan dibilang ada kaitannya dengan kesehatan reproduksi ya. Nah, di dalam kesehatan reproduksi itu kalau bisa seorang orang tua itu mengajarkan reproduksi anaknya itu seperti ini loh, dijelaskan. Habis itu nanti kalau misalnya sudah tumbuh remaja, ya. anak-anak itu akan tumbuh bulu pubis, akan tumbuh bulu ketiak seperti itu. Habis itu nanti jakunnya juga akan membesar nih suaranya untuk laki-laki. Iya, iya. Kalau untuk perempuan biasanya akan ada payudaranya membesar, pinggulnya juga udah mulai kelihatan seperti itu. Nah, yang paling penting kan di saat datang bulan atau menstruasi. Nah, di sini biasanya itu anak-anak itu kan kadang-kadang takut ya di saat menstruasi. Nah, menstruasi pertama terutama. Iya, iya. Kok ada merah-merah ini? Kadang kalau misalnya anak-anak tidak diperkenalkan apa itu menstruasi dan bagaimana cara membersihkannya, mereka tidak akan tahu.
biasanya itu kalau di zaman sekarang itu paling enggak di sekolah-sekolah dasar itu ya, karena anak-anak SD zaman sekarang itu udah ada yang datang bulan. Iya, Nah, benar. enggak, kalau yang zaman dulu kan SMP, SMA kan Iya, baru iya. datang bulan kan ya. Kalau zaman-zaman sekarang itu datang bulannya maju. SD udah SD ya, kelas 5, Kebanyakan- kelas 6 itu sudah ya? sudah, bahkan ada yang kelas 3 Oh, sudah ya. ada yang datang bulan seperti itu. Nah, di situ peran orang tua itu kita memberikan tentang kesehatan reproduksi, bagaimana cara membersihkannya, bagaimana cara merawat, kalau bisa menjaga kan gitu. Kadang-kadang itu anak-anak ya, kalau misalnya waktu saya sekolah dulu ya, di toilet itu terkadang mereka itu nggak dibersihin, langsung dibungkus buang kan gitu, masih ada darahnya nih. Nah, Iya, nah iya. justru itu yang kalau bisa jangan seperti itu, kita cuci dulu, habis dicuci bersih diperas, habis itu baru dimasukkan ke plastik atau baru dikasih ke tong sampah seperti itu. Kalau misalnya nggak bisa seperti itu kan namanya darah ya, darah itu kan bisa menyebabkan bau yang menyengat seperti itu. Apalagi kalau anak-anak tidak ada sosialisasi tentang kesehatan reproduksi, biasanya main buang saja. Iya, Dia iya. tidak akan mencuci. Iya, betul, seperti itu. Apalagi anak-anak SD itu kan masih belum mengerti lah mereka tentang kesehatan seperti itu. Oke, ya ya. Berarti kalau terkait program Gati ini, untuk mensukseskan program Gati itu ada 3 berarti ya? 3 hal yang mungkin bisa disasar gitu ya, yang terutama dari Ibu sebagai penyuluh KB untuk mensukseskan program Gati. Yang pertama dari sebaya, lalu dari apa yang Berarti dari sebaya, yang kedua dari gemar, gemar gerakan ayah mengambil rapot. Itu kan di sebaya ya? itu di sebaya. Ya. Habis itu yang kedua Oh, ada dekat dan sama kompak tenan. tenan. Ada itu. Ada 3 hal yang mungkin bisa nanti Ibu sebagai penyuluh KB memberikan sosialisasi ke 3 unsur-unsur itu ya. Dan sahabat bintang kencana mungkin nanti apabila di masing-masing kan masing-masing desa di kabupaten kecamatan ya, masing-masing kecamatan di Kabupaten Tabanan itu ada penyuluh KB. Jadinya maksud dan tujuannya dari Gati itu adalah seperti yang narasumber tadi jelaskan. Jadi setidaknya yang tadi Ibu tadi bilang itu adalah aset gitu ya Bu ya. Aset nanti masa depan gitu ya. Untuk perubahan perilaku gitu ya. Pembentukan karakter sejak dini. Mungkin hal yang seperti itu yang kebanyakan orang tua ataukah seorang ayah itu kurang belum paham mungkin ya, belum paham maksud dan tujuan dari program ini. Ya, mungkin seperti itu penjelasan terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Nah, sekarang kendala-kendalanya mungkin Ibu sebagai penyuluh keluarga berencana itu apa, Bu? Terkait ini mensukseskan program Gati ini di masyarakat, biar masyarakat itu paham. Nah, sekarang ini kan udah ada difasilitasi terkait sekarang itu podcast ya, membahas terkait tentang Gati. Jadi setidaknya ini bisalah nanti sahabat bintang kencana itu sudah menyimak, menonton, memahami terkait program Gati, itu sudah bisa akan dimengerti terkait program Gati ini. Mungkin kendala-kendala yang selama ini Ibu Ana, Bu Mike yang sudah dirasakan terkait bagaimana cara memberikan edukasi kepada ayah gitu ya, calon ayah ataukah ayah, itu mungkin bisa dijelaskan kendala-kendalanya selama ini menjadi penyuluh KB untuk mensukseskan program Gati. Ya, momennya, momennya kita ke posyandu, bapaknya cuma sedikit, sebagian kecil. Iya. Nah, kita ya jarang ya, mungkin kalau ke kantor-kantor baru bisa ya ketemu bapak-bapaknya. Iya, benar-benar. Kita biasanya penyuluhan di desa atau di balai penyuluhan di kantor kita itu juga jarang ya, adalah sebagian kecil yang datang. Kita sudah lakukan seperti itu, tapi kadang-kadang ada yang respon dengan baik, ada yang cuma angin lalu saja, ada yang cuma masuk keluar apa mental itu, jadi dianggap itu tidak penting. Tapi itu tidak menyurutkan semangat kita. Kita akan terus mensosialisasikan supaya anak-anak kita ini
tidak terkena yang namanya dampak negatif dari fatherless itu. Oke. Berarti kalau ibu itu terkait tentang momennya. Ya, momennya. Ya, mungkin kalau Bu Mika? Mungkin kendala untuk di lapangan ya, ya. karena kita di Kerambitan itu cuma bertiga, mungkin karena ya kekurangan tenaga itu biasanya. Kenapa kekurangan tenaga? Terkadang kita dipegang 5 desa itu jadwal posyandu atau jadwal kegiatannya itu berbarengan. Di posyandu A tanggalnya sama posyandu semua hampir sama. Jadinya kita mau ikut bersosialisasi itu kadang-kadang kalau misalnya jadwalnya bersamaan kan kita nggak bisa ke desa, misalnya desa A jadwalnya cuma sebentar, nanti ke desa B sudah lewat nih posyandunya, seperti itu. Karena kebetulan kan pegang 5 desa, rata-rata satu desanya itu 4, 5 atau 6 banjar. Yang paling banyak itu di Sembung Gede 10 ya. Nah, di situ kalau misalnya kita berkegiatan berbenturan, kadang-kadang memang kita tidak bisa hadir seperti itu. Nah, kalau misalnya di desa ada kegiatan posyandu, terkadang kita di balai penyuluhan ada kegiatan juga. Nah, itu kendalanya, kegiatannya berbarengan dan kita juga pengen sosialisasi kadang-kadang tidak bisa karena jadwalnya itu selalu berbenturan. Ya, seperti itu. Berarti itu teknis sekali ya, teknis di lapangan itu. Jadi ya seperti kita apa? pintar-pintar nyari kesempatan. Kadang-kadang ada bapak nih, begitu dia lihat PLKB didekati langsung kabur. Kenapa Bu? Mungkin sudah tahu dia kalau ada sosialisasi, ada omong-omong itu, kabur dia. Iya. Ya. Sebenarnya kalau saya lihat dari informasi setiap edisi gitu ya, itu terkait program Bangga Kencana, terkait itu bagaimana tupoksinya penyuluh KB gitu. Itu semuanya sebenarnya memberikan edukasi ya, memberikan edukasi, sama seperti kita pun orang tua kan pasti akan ngoceh terus ya sama anaknya. Tapi yang dirasanya itu dampaknya itu akan baru kita tahu 10, 15 tahun ataukah 20 tahun lagi. Baru terasa. Baru terasa ya. Biasanya kan setelah anak itu menikah baru merasakan sosok ayah itu seperti ini loh, seperti tanggung jawabnya seorang ayah itu seperti ini. Iya, betul. Itu. Mungkin hal yang itu yang Belum dipahami. masyarakat belum paham begitu ya. Sebenarnya sudah benar-benar ada niat baik gitu ya dari pemerintah. Itu apa sih maksudnya terkait program Gati ini? Gitu ya mungkin ya Ibu, Bu Ana dan Bu Mika. Baik, karena sudah ada yang mungkin disampaikan lagi terkait program Gati sebelum kita ke closing statement. Sudah ya? Oke, baik. Sahabat Bintang Kencana, itu tadi yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita yang sudah hadir kali ini dari penyuluh keluarga berencana Kecamatan Kerambitan yang membahas tadi terkait program Gati dari Kemenduk Bangga. Mungkin kali ini kita akhiri sesi kali ini dengan closing statement dari Ibu penyuluh keluarga berencana. Silakan Ibu. Ya, baik. Hai ayah-ayah teladan Indonesia. Ayo mari peduli kepada tumbuh kembang anak, pendidikan anak, karena anak yang hebat akan lahir dari keluarga-keluarga yang penuh perhatian dan kasih sayang. Demikian ya. Mungkin dari Bu Mika ada yang mau disampaikan? Hai untuk para ayah, luangkan waktunya meskipun hanya sebentar, meskipun cuma berkomunikasi sebentar dengan anak, karena anak itu butuh kasih sayang. Ya, terima kasih kedua narasumber sudah hadir dan kita akhiri kali ini podcast kali ini dengan tagline berencana itu keren. Om Santi 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 Om.